Tokoh yang satu ini merupakan jenderal yang mengepalai divisi tertinggi keamanan kerajaan Wei. Meskipun namanya tidak standar nama jenderal lainnya seperti Shi Haodun, Shi Haoyuan, Zhang Liao, dan Zhang He, akan tetapi sepak terjangnya dalam beberapa ekspansi militer Cao Cao menjadi sangat-sangat penting. Dialah eks-bandit gunung yang bergelar Sang Pembawa Gada Emas Kerajaan Wei, Jenderal Zhang Ba. Sebelum dirinya bergabung ke pasukan Cao Cao, ia pernah mengabdi kepada Gubernur Tao Qian dan menjadi tokoh dominan yang menghancurkan kekuatan pemberontakan Kain Kuning di Provinsi Shu pada tahun 185. Akan tetapi, pasca kekalahan beruntun pasukan Tao Qian terhadap pasukan Cao Cao pada tahun 193, membuatnya tersingkir dan menjadi pemimpin dari bandit terkenal yang sering terlibat dalam aksi penjarahan di Provinsi Shu, sehingga penduduk lokal menyebut Zhang Ba sebagai budak bandit Gunung Taishan. Dan pada tahun 198, Cao Cao kembali menginvasi Provinsi Shu yang saat itu sudah dikuasai oleh Lu Bu, dan Zhang Ba yang pada awalnya juga berseteru dengan Lu Bu akhirnya menyatukan visi guna menghancurkan kekuatan Cao Cao. Kekalahan Lu Bu pada Battle of Xiapi pada tahun 199 berdampak serius kepada moral pasukan Zhang Ba, sehingga ia akhirnya tertangkap pada tahun yang sama. Dan Cao Cao yang mampu melihat potensi dalam diri seseorang kemudian memberikan kesempatan kedua kepada beberapa orang yang tertangkap saat itu, dan salah satunya adalah Zhang Ba. Dan pada tahun 200, inisiatif Zhang Ba dalam melindungi wilayah timur dari serangan yang tak terduga dari keluarga Yuan merupakan salah satu faktor kunci kemenangan Cao Cao atas Yuan Shao di Battle of Guandu dan Battle of Nanpi, yang secara signifikan merubah alur kekuatan besar Tiongkok sejak saat itu. Dan atas prestasinya tersebut, Zhang Ba kemudian dianugerahi gelar Marquis dan Jenderal. Dan dalam Book of Letterhand dijelaskan mengenai kekaguman Cao Cao perihal keputusan tepat Zhang Ba yang berhasil menyelamatkan Jenderal Zhang Liao pada Battle of Ruxu tahun 216 hingga 217. Akan tetapi, pasca kematian Cao Cao dan naiknya Cao Pi sebagai penerus dan sebagai kaisar baru Wei, terdapat beberapa permasalahan internal di antara mereka, terlebih kegagalan Zhang Ba dalam kampanye militer terhadap Sun Quan pada tahun 222, membuatnya kehilangan kesempatan untuk terjun ke medan perang lagi setelahnya, dan akhirnya banyak menghabiskan waktunya dalam administrasi kekaisaran sebagai kepala divisi keamanan kerajaan Wei.